Empat petinggi Inter mulai Pepe Marotta, Piero Ausilio, Dario Bacin hingga Roberto Samaden diharapkan untuk menandatangani kontrak 2 tahun baru dengan Inter dalam beberapa waktu ke depan. Tutto Mercato Web melaporkan kesepakatan untuk para manajer siap ditandatangani yang mengikat mereka hingga Juni 2024. Pemilik Stefan Zhang berjuang untuk kembali ke Italia, namun terhalang oleh protokol di Cina dan penandatanganan ditunda. Tetapi kesepakatan baru akan diformalkan dan diselesaikan sesegera mungkin. Marotta menyatakan bahwa kami direktur memiliki hubungan yang baik dengan pemilik. Kami akan melihat bagaimana COVID mempengaruhi kembalinya Stefan Zhang ke Milan. Tetapi Ausilio, Bacin, Samaden, dan saya sangat senang bisa melanjutkan pengalaman kami di Inter, dan itu adalah sesuatu yang juga diinginkan oleh sang pemilik. Alessandro Bastoni berbicara perannya yang menggantikan posisi Stefan De Vrij. Saya merasa baik, saya telah melakukannya beberapa kali, dan kemudian saya memiliki beberapa pemain yang menginspirasi dalam peran ini. Saya selalu tersedia untuk tim. Sekarang pertandingan melawan Spezia menunggu kita, pertandingan fundamental yang harus dihadapi dengan tekad. Milan Skriniar berbicara tentang keinginannya bersama Inter. Saya sangat senang melihat Hamsik yang membela Napoli selama 12 tahun. Saya ingin tinggal di Inter Milan lebih lama lagi, yakni 15 tahun, karena saya memimpikan bisa merengkuh gelar Liga Champion bersama Inter. Dikutip dari Gazzetta dello Sport. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Simone Inzaghi akan memainkan De Ambrosio sejak menit pertama untuk merotasi lini belakangnya di tengah kondisi cederanya De Vrij dan Ranocchia. Inzaghi tampaknya juga akan mengistirahatkan De Zeko, Barella, dan Perisic, sehingga Di Marco dan Dumfries bisa menjadi andalan sejak awal pertandingan. CEO Inter Alessandro Antonello telah mengkonfirmasi bahwa klub tidak senang diselidiki atas pelanggaran capital gain terkait dengan transfer mereka. Berbicara dalam konferensi pers terbuka dengan investor, Calcio e Finanza mengutip kata-kata dari manajer Inter ini terkait masalah Juventus yang tengah diselidiki. Saya dapat mengonfirmasi bahwa saat ini tidak ada penyelidikan terhadap klub, tidak ada investigasi. Situasi ini hanya menyangkut Juventus, tidak ada yang relevan dengan situasi ekonomi di Inter. Juventus tengah diselidiki terkait kecurangan mereka mengakali aturan capital gain UEFA dengan memalsukan laporan keuangan klub dengan beberapa transfer yang ilegal dan tidak benar menurut beberapa media. BP Marotta berbicara mengenai kontrak duo Kroasia. Kontrak baru Brozovic dan Perisic. Kami akan senang dan bangga untuk tetap bersama lagi. Kami tidak dapat mengeluarkan jutaan euro dalam kontrak seorang pemain. Kita juga harus melihat keinginan pemain tetap ada dan mereka memahami kondisi di Italia yang saat ini. Jika menerima, kita bisa melanjutkan. Ini bukan pertama kalinya sebuah klub menghadapi masalah ini mengenai kontrak yang akan segera berakhir. Tidak ada masalah jika kondisi yang ada ingin terus bersama. Inter dapat memberikan banyak hal kepada para pemain mereka. Tidak mudah untuk menemukan hal yang sama di tempat lain. Keseriusan ini, profesionalisme ini, lingkungan ini, dan daya saing yang diwakili oleh Inter hari ini. Pakar bursa transfer Pedula, Inter telah buka negosiasi kontrak baru Perisic. Kontrak Perisic di klub akan habis pada Juni 2022 dan negosiasi kesepakatan baru kabarnya sudah dimulai. Seperti yang dilaporkan oleh pakar bursa transfer Sport Italia, Alfredo Pedula, bahwa manajemen Nerazzurri tengah bekerja untuk mencapai kesepakatan dengan pemain berusia 32 tahun itu tentang pembaruan kontrak setelah terkesan dengan penampilan impresifnya melawan Shakhtar Donetsk di ajang Liga Champion. Perisic telah menunjukkan kinerja bagus sejauh musim ini di tengah rumor kepergiannya dari Inter pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Namun berkat performanya belakangan ini membuatnya mendapatkan banyak pujian. Dalam kemenangan penting melawan Shakhtar, bek sayap ini tampil luar biasa.
Dia menjadi salah satu bintang kemenangan untuk membantu Inter memastikan satu tiket ke babak 16 besar Liga Champions. Matthias Ginter tolak kontrak baru Borussia Mönchengladbach dan sudah jalin komunikasi dengan Inter. Rencana manajemen Inter tak berubah, tetap memperkuat tim dengan meminimkan biaya yang keluar. Setelah menjamin kepastian dari Andre Onana sebagai suksesor Samir Handanovic, sekarang BP Marotta dan Piero Ausilio melihat situasi pemain yang kontraknya akan segera berakhir. Salah satu nama yang tak lepas dari pantauan adalah Matthias Ginter. Menurut Nicolas Kira, pemain tim nasional Jerman ini telah menolak kontrak baru yang ditawarkan Borussia Mönchengladbach. Kontraknya sendiri akan berakhir pada Juni 2022. Inter diketahui sangat tertarik dengan bek tengah ini dan telah membuka pembicaraan dengan agennya Gordon Strivik untuk menawarkan kontrak 4 tahun. Sementara itu, terkait rumor Malangsar bukanlah target Inter untuk Januari, karena Nerazzurri hanya tertarik dengan Ginter dan Bremer untuk musim depan. Dani Alves usulkan Ballon d'Or diserahkan kepada Christian Eriksen. Mantan pemain sayap Juventus Dani Alves berbicara mengenai penghargaan Ballon d'Or. Ia mengusulkan agar penghargaan tersebut diberikan kepada Christian Eriksen. Kepada mikrofon Sky Sport Italia, ia menjelaskan, Christian Eriksen pantas mendapatkan Ballon d'Or tahun ini untuk apa yang ia alami. Itu akan menjadi pesan yang kuat untuk seluruh dunia sepak bola. Orang-orang akan memiliki kepekaan lebih terhadap hal-hal semacam ini. Messi adalah yang terbaik, dia telah melakukannya selama 20 tahun. Tetapi akan menyenangkan bagi semua orang jika Eriksen memenangkannya. Sementara laporan dari Corriere dello Sport mengatakan bahwa sebuah solusi dapat ditemukan untuk situasi Christian Eriksen pada akhir tahun 2021. Inter tidak terburu-buru untuk mengakhiri kontrak si pemain dan akan melakukan evaluasi lebih lanjut berdasarkan hasil kesehatan terbarunya. Dalam urutan pemain terbaik dunia 2021, menurut FIFA Ballon d'Or, dua pemain Inter yakni Lautaro Martinez berada di urutan 21 dan Nicolo Barella berada di urutan 26.